Ketika rezeki terasa seret, apa yang sebenarnya terjadi? Pernahkah kamu berada di fase hidup yang rasanya serba sulit? Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi tetap saja rezeki terasa seret, seolah pintu-pintu tertutup, jalan-jalan buntu, dan peluang seperti menghilang. Tapi sebelum kamu menyalahkan diri sendiri atau merasa gagal, ada baiknya kamu berhenti sebentar, tarik napas dalam, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Karena seringkali, ketika rezeki terasa seret, bukan berarti Tuhan menjauh. Bisa jadi, justru ada sesuatu yang sedang Ia rapikan dalam hidupmu. Hari ini, kita akan membahas apa saja hal-hal yang biasanya terjadi ketika rezeki terasa seret, yang mungkin selama ini tidak kamu sadari. Bukan rezekimu yang seret, tapi hatimu yang penuh. Kadang yang seret bukan aliran rezeki dari luar, melainkan ruang di dalam dirimu yang terlalu penuh untuk menerima hal baru. Penuh oleh kecemasan, penuh oleh ketakutan, penuh oleh kemarahan masa lalu, penuh oleh pikiran negatif yang terus berulang. Rezeki itu seperti air. Ia butuh wadah yang bersih dan lapang untuk bisa mengalir. Kalau hatimu penuh dengan beban, bagaimana mungkin rezeki bisa masuk? Di fase ini, Tuhan bukan menahan rezekimu. Tuhan sedang membersihkan hatimu, agar saat rezeki datang, kamu siap menerimanya. Rezeki seret bisa jadi tanda kamu sedang dialihkan dari jalan yang salah. Ada kalanya jalan yang kita anggap benar sebenarnya sedang menjauhkan kita dari masa depan yang lebih baik. Di situ, Tuhan menahan langkahmu. Ia memperlambat aliran rezeki, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mengalihkanmu dari jalur yang akan merugikanmu. Mungkin pekerjaan yang kamu kejar bukan yang terbaik untukmu. Mungkin usaha yang kamu bangun tidak sesuai dengan potensi jiwamu. Mungkin lingkunganmu bukan tempat yang mendukung pertumbuhanmu. Ketika rezeki seret, itu bukan selalu pertanda buruk. Bisa jadi itu tanda bahwa Tuhan berkata, berhenti sebentar. Bukan, itu jalanmu. Aku punya yang lebih baik. Seretnya rezeki adalah cara Tuhan menata mentalmu. Rezeki besar hanya bisa ditanggung oleh mental yang kuat. Kalau mentalmu belum siap, rezeki besar justru bisa membuatmu jatuh. Tuhan tahu kekuatanmu. Dia tahu kapan waktunya kamu diberi lebih. Karena itu, kadang rezeki ditahan dulu, sampai mentalmu lebih kuat dari egomu. Sampai kamu bisa menghadapi tekanan tanpa menyerah. Sampai kamu bisa bekerja lebih bijak, bukan hanya lebih keras. Sampai kamu bisa bersyukur atas hal kecil sebelum memegang hal besar. Rezeki seret bukan hukuman. Ini adalah masa pelatihan mental, agar ketika tanggung jawab datang, kamu tidak runtuh. Ada pelajaran yang belum kamu ambil. Rezeki yang seret seringkali menjadi cermin. Ia membuatmu memeriksa kehidupanmu lebih dalam. Mungkin kamu kurang disiplin. Mungkin kamu terlalu menunda. Mungkin kamu mudah menyerah. Atau mungkin ada kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan. Tuhan tidak akan membuka pintu rezeki sebelum kamu belajar pelajaran yang harus kamu pelajari. Karena jika dipaksakan, kamu akan mengulangi kesalahan yang sama dan kehilangan keberkahan yang seharusnya kamu jaga. Rezeki itu tidak hanya tentang apa yang masuk, tapi tentang siapa dirimu saat menerimanya. Kadang rezeki seret karena Tuhan sedang menyiapkan yang lebih besar. Ada momen dalam hidup ketika semuanya seperti berhenti. Tidak ada klien baru, tidak ada pekerjaan masuk, tidak ada peluang, tidak ada perubahan. Dan anehnya, justru di titik itulah Tuhan sedang menyiapkan loncatan besar untukmu. Seperti busur panah yang ditarik mundur sebelum dilepaskan jauh ke depan. Semakin jauh, ia ditarik. Semakin kuat, ia melesat. Rezeki seret seringkali adalah fase ditarik mundur. Bukan karena kamu dihambat, tapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk melesat lebih jauh dari sebelumnya. Rezeki seret juga bisa, karena ada sesuatu yang harus kamu selesaikan. Terkadang, ada luka dalam diri yang belum kamu obati. Ada hubungan yang belum kamu perbaiki. Ada amarah yang belum kamu lepaskan. Ada tanggung jawab lama
yang belum kamu tuntaskan. Rezeki yang seret memaksa kita untuk berhenti, melihat ke dalam, dan membereskan apa yang menghambat aliran hidup kita. Setelah kamu menyelesaikan itu, aliran rezeki biasanya kembali lancar, bahkan lebih deras. Penutup, ketika rezeki terasa seret, itu bukan akhir. Itu bukan kegagalan, dan itu bukan bukti bahwa kamu tidak layak. Terkadang, itu adalah cara Tuhan menegur dengan lembut, mengajar dengan sabar, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih indah untukmu. Ingatlah, rezeki tidak pernah datang terlambat. Ia datang tepat ketika hatimu siap menerimanya. Tetap berusaha, tetap berdoa, tetap percaya. Karena di balik masa-masa seret, selalu ada masa kelimpahan yang sedang menunggu waktunya untuk muncul.